Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Urfan Afif. Di sini ya saya akan melakukan atau membuat materi pengimbasan AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Ya, jadi di sini nanti di dalamnya adalah ada banyak hal yang memberikan informasi tentang materi atau pengimbasan AKM. Ya, oke. Untuk itu langsung saja kita mulai. Baik, pertama saya akan membahas tentang tujuan dari pengimbasan AKM ya. Jadi tujuan dari pengimbasan AKM ini adalah untuk memberikan dampak kepada rekan sejawat agar memahami tentang asesmen kompetensi minimum. Ya, ini adalah tujuannya. Lalu dalam video ini saya akan menjelaskan cara mendaftarnya ya secara singkat, penjelasan singkat tentang AKM, lalu kegunaan AKM, lingkup AKM dan komponen AKM. Ya, jadi 5 poin ini yang akan saya bahas. Oke, yang pertama adalah cara mendaftar program guru belajar. Jadi materi pengimbasan ini adalah yang isinya tentang program guru belajar dari Kemendikbud ya. Jadi di sini ada beberapa cara untuk mendaftarnya. Yang pertama adalah memiliki ID surat GTK atau surat elektronik GTK yang sudah terdaftar di GTK ya. Ini difungsikan untuk melakukan login. Lalu login melalui http://gtk.belajar.kemendikbud.go.id. Lalu kemudian memilih menu yang guru belajar ya. Lalu kemudian memilih AKM, kemudian memilih jadwal BIMTEK dan kemudian melakukan BIMTEK. Jadi ini rangkaian kegiatan untuk mendaftar program guru belajar ya, ini ya. Nanti kalian coba bisa mencari info lebih lanjutnya di gtk.belajar.kemendikbud.go.id. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita langsung masuk dalam materi ya. Apa itu AKM ya? Jadi secara definisi ini adalah kompetensi minimum ya, kompetensi yang benar-benar minimum atau dasar yang sangat diperlukan oleh siswa, yang isinya adalah literasi dan numerasi ya, untuk mempelajari semua materi pembelajaran ya. Lalu juga asesmen kompetensi minimum ya, ini adalah penilaian kompetensi yang sangat diperlukan siswa yang isi tentang literasi dan numerasi untuk mempelajari materi pembelajaran. Jadi di sini ya, asesmen kompetensi minimum ini isinya adalah tentang literasi dan numerasi yang tujuannya adalah untuk siswa ya bisa mempelajari semua materi pembelajaran. Jadi ini sifatnya umum ya, ini ya AKM. Nah, mengapa penting ya AKM ini? Mengapa penting? Ini ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi bahwasanya mengapa kok bisa menjadi penting. Jadi ini ada bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, dan bagi pemerintah. Yang pertama kita bahas adalah bagi siswa. Bagi siswa nih ya, AKM untuk memonitor tingkat kompetensi minimum yang isinya adalah literasi dan numerasi ya, guna mempelajari materi. Jadi kita bisa memonitor tingkat kompetensinya ya dari AKM ini. Kira-kira kemampuan literasi dan numerasi siswa itu seperti apa? Itu bisa kita lihat dari AKM. Lalu bagi guru ya, bagi guru ini untuk menilai efektivitas pengajarannya. Jadi apakah sudah efektif selama ini ya pembelajarannya ya, apakah sudah interaktif ya, apakah sudah masuk materi yang diberikan oleh guru ke siswa. Nah, ini bisa kita gunakan ya AKM. Lalu bagi sekolah ini untuk menilai kualitas sekolah, karena di AKM itu juga ada survei lingkungan sekolah. Nah, ini juga bisa nih untuk mengetahui kualitas sekolahnya ya. Jadi nanti akan ketahuan ya kira-kira kualitas sekolah tertentu itu seperti apa, apakah ada perbedaan, apakah ada yang masih perlu diperbaiki ya. Jadi menggunakan survei lingkungan sekolah. Lalu bagi pemerintah ya, ini untuk mengecek sehat tidaknya sistem pendidikan. Jadi bagi pemerintah bisa dilakukan pengecekan ya, menganalisis dari banyak faktor ya, kira-kira bagaimana sistem pendidikan yang sudah berlangsung. Nah, itu melalui AKM. Ini ya, mengapa penting? Karena banyak faktor ya, dan banyak dampak bagi siswa, guru, sekolah ataupun pemerintah. Selanjutnya
Kegunaan AKM ini asesmen informasi kualitas belajar dan hasil belajar siswa. Jadi ini runtutannya ya. Nah, tujuannya asesmen pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu ya. Asesmen dilakukan tidak hanya untuk memantau dan mengevaluasi, tapi memberi judgement atau penilaian kinerja ya. Asesmen nasional dirancang agar menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilanya akan meningkatkan hasil belajar mengajar. Jadi memang tujuannya adalah untuk hasil belajar siswa ya. Jadi kualitas siswa itu yang menjadi muaranya ya. Jadi dari asesmen ya, nanti muaranya adalah kualitas dari siswa itu ya. Nah sekarang ruang lingkupnya ya, ada respondennya, ada murid, guru, sekolah. Nah murid ini bisa instrumen yang digunakan adalah AKM literasi numerasi atau dan survei karakter ya. Kalau guru dan kepala sekolah menggunakan survei lingkungan belajar ya. Jadi nah untuk murid atau siswa ini AKM literasi numerasi nanti akan memunculkan hasil belajar yang sifatnya kognitif. Kalau survei karakter nanti memunculkan hasil belajar sosial emosional ini ya. Nah kalau guru dan kepala sekolah melalui survei lingkungan belajar maka akan memberikan informasi tentang karakteristik input dan proses pembelajaran untuk merumuskan hipotesis tentang penyebab tinggi rendahnya output pembelajaran di sekolah. Jadi survei lingkungan belajar ini ingin mengetahui bagaimana karakteristik dari input dan proses pembelajaran ya. Oke ini ya. Nah asesmen nasional itu memang terdiri dari 3 instrumen ini ya. AKM literasi numerasi ya, survei karakter, survei lingkungan belajar. Nah, seperti apa lingkup AKM itu? Nah, ini ya. Asesmen kompetensi minimum. Nah, ini terdiri dari literasi dan numerasi. Literasi adalah literasi membaca. Nah, di sini di dalamnya ya untuk memahami ya, menggunakan mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks. Ya, ini tidak hanya pada pelajaran bahasa Indonesia, tapi semua mata pelajaran itu bisa masuk ke dalam literasi. Ya, bagaimana kemampuan siswa untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks ya, ini ya. Lalu kalau numerasi ini kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari ya pada berbagai jenis konteks yang relevan. Nah, ini bagian dari asesmen kompetensi minimum. Lalu kalau survei karakter ini berkaitan dengan profil pelajaran Pancasila ya, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, penanganan kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, kebinekaan global. Jadi ini survei karakternya ya, ini lebih ke karakter siswa yang akan dibangun. Lalu survei lingkungan belajar ini iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Jadi yang ada di sekolahan ya itu seperti apa, iklim keamanan sekolah ya, meliputi perundungan ya, ini bullying, rasa aman, konsepsi, keumuman fisik, kebijakan sekolah. Ini nanti dilihat di survei lingkungan belajar. Lalu ada iklim kebinekaan sekolah, ini meliputi toleransi, kerasan, komitmen kebangsaan, rasa terancam, pengalaman terdiskriminasi, dan kebijakan. Lalu kualitas pembelajaran yang meliputi iklim keteraturan kelas, pengajaran yang adaptif, umpan balik yang konstruktif, dan bimbingan guru. Jadi ini survei lingkungan belajar. Jadi dari 3 poin ini maka ketika ini dilakukan kita bisa mengetahui banyak hal ya, dan sangat kompleks dalam mengetahui atau dalam memajukan kualitas dari pendidikan di Indonesia. Nah sekarang komponen soal dari AKM. Jadi AKM kan dalam bentuk soal itu ternyata ada banyak komponen yang harus ada. Yang pertama ada stimulus, yang kedua ada proses kognisi, konteksnya, dan bentuk soalnya. Yang pertama stimulus dulu ya. Stimulus ini ada bagian-bagian yang harus terisi ya. Stimulus ini kan memberikan stimulus kepada siswa agar merangsang siswa untuk membaca ya atau melakukan kegiatan yang nantinya akan berdampak pada soal yang ada. Nah ini stimulus harus seperti apa? Harus menarik ya, sesuai dengan kehidupan sehari dan terkini ya. Kalau tidak menarik maka stimulus tidak dapat dikategorikan sebagai stimulus ya kan, sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Jadi harus relevan ya, tidak boleh yang sifatnya yang di luar dari kehidupan sehari-hari, terkini ya, ini yang terbaru ya, berarti up to date ya. Lalu beberapa teks yang saling berkaitan ya, teks informasi, sastra
grafik, tabel, dan gambar infografis itu harus saling berkaitan. Teks informasinya berupa berita atau narasi, lalu ada deskripsi sastranya, grafiknya juga harus sesuai dengan teks yang ada, tabelnya juga sama, infografisnya juga harus selaras, jadi satu kesatuan, saling berkaitan, tidak boleh berbeda-beda. Lalu pemecahan masalah, ya ini ya, transfer konsep, berpikir kritis, ya tidak mengandung unsur SARA ya, dan PPPK, ya ini ya, suku, agama, ras, antar golongan, pornografi, politik, propaganda, dan kekerasan. Jadi dalam stimulus tidak boleh ada ini. Lalu ada proses kognisi, ini ada membaca, numerasi, sains, dan finansial. Ini proses kognisi siswanya untuk membaca ya, numerasi, sains, dan finansial. Konteksnya ini personal, sosial, dan budaya serta saintifik. Ini konteksnya. Nah, bentuk soalnya nih, ya bentuk soalnya pilihan ganda, ya lalu ada ya, tidak, atau benar, salah, ya lalu fakta atau opini, ya drag and drop, pilihan ganda kompleks, ya lalu jawaban singkat atau uraian, dan gabungan, misal setuju, tidak setuju, dengan alasan. Ya ini bentuk soalnya ya, jadi bentuk soal AKM seperti itu, ada banyak bentuk soal ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk materi pembahasan. Nanti kalian bisa membaca kembali, memutar video ini lagi untuk mengetahui apa sih AKM itu ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah melihat video ini ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.